Gus Dur mengatakan Kementerian Agama itu seperti pasar, semua ada kecuali agama. Ini waktunya Bapak Ibu sekalian kita membuktikan bahwa Kementerian Agama ini bukan hanya Kementerian Agama titik, tapi kementerian semua agama. Sehingga yang disebut pasar oleh Gus Dur ya ini, pasar agama-agama ini ada di Kementerian Agama. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian ini. Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir non-muslim dalam hari raya mereka, pada seorang kafir walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak dibolehkan masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk hukum. Muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Mendorong satu sama lain agar baik karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN. Betul. Itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, saudara. Jadi bukan saya anaknya merampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia melawan? Dia melawan? Dia melawan? Yang melapor itu yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Secara Hikal memang betul bisa dilakukan rapid test antibody yang bersangkutan reaktif. Tetapi untuk lebih meyakinkan lagi, karena akan dilakukan pemeriksaan, ya, demi juga keamanan juga daripada petugas, berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Kemudian kita rujuk ke rumah sakit Polri untuk dilakukan PCR, tes lagi di sana. Gimana ya? Jangan-jangan gue kentut dilaporin lagi ntar. Saya nggak tahu yang rekam, orang saya nggak pernah nyebarin ke mana-mana. Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada, insya Allah selesai aja sih. Kami sudah melakukan pelaporan hari ini ya untuk klien kami bernama Haji Munarman, sarjana hukum ya. Dan ternyata hal tersebut kita tidak diterima. Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan tidak diterimanya laporan kami, ini sebenarnya hanya sebuah ketakutan untuk terus mencari keadilan. Perjuangan harus lanjut. Mendatangi markas besar Kepolisian Republik Indonesia semata-mata bukan karena saya ingin lepas dari tanggung jawab atau saya ingin melarikan diri, tetapi saya menginginkan pemerintah melakukan penegakan hukum yang adil. Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Menyampaikan mengundurkan diri dari DPRD Kota Pekanbaru tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apapun yang dilakukan oleh anggota FPI bukanlah tanggung jawab saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Safrizal menyatakan mundur dari keanggotaan Front Pembela Islam atau FPI Kabupaten Siak, dan saya siap menjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Bahwa agama tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan, atau mungkin untuk tujuan-tujuan yang lain. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Cinta Islam sampai mati. La ilaha
dan laskar keliling bukan dibayar tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Koi, dia heran dipites kayak gitu sama Allah. Yang mentang-mentang dari Jokowi. Ketentang peteng-teng ngambil marisnya doang, Tentunya ini menggambarkan bahwa TNI Polri sangat sulit. Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat itu harus dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan. Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, nopo? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah ini
sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mendok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka, apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo Itoro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di Itoro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di Itoro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian.
Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ibu bapak sekalian, selamat Natal. Tadi Bapak Pendeta bilang Natal juga seperti di Idul Fitri, beda-beda tanggal. Ada 25 Desember, ada 7 Januari, dan seterusnya. Tapi kalau saya membayangkan saya sebagai pendeta, malah senang. Berarti undangannya banyak dan amplopnya juga banyak. Ibu bapak sekalian, ada banyak muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Dan sebetulnya banyak juga orang Islam yang berpendapat mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Tapi mungkin yang datang ke gereja dan langsung mengucapkan hanya sedikit, salah satu di antaranya saya. Seperti dalam Alkitab, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Minggu lalu saya mengucapkan selamat menikah kepada teman saya yang hajatan, besoknya saya tidak jadi pengantin. Dan berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Nah, saya tahu bagi orang Islam, untuk jadi orang Kristen itu susah. Tidak bisa karena mengucapkan selamat Natal tiba-tiba otomatis jadi Kristen. Orang Kristen mau jadi Islam juga susah. Karena kedekatan saya dengan orang-orang Kristen seperti itu, banyak teman-teman dosen saya yang bilang saya ini agen Kristen. Saya marah, saya bilang saya bukan agen, saya glosir. Karena agen itu produknya cuma sedikit. Nah, jadi kata Pak Pendeta, kenapa saya diundang katekisasi? Agar orang-orang Kristen tahu tentang Islam, dan sebaliknya orang Islam juga seharusnya tahu tentang Kristen, karena ke depan kita akan terus-menerus bertetangga. Sebagai sesama tetangga, wajar dong kalau orang tetangga sedang bergembira, saya ikut bergembira. Itulah makna ucapan selamat Natal. Saya turut bergembira terhadap saudara-saudara yang sedang bergembira di hari Natal ini. Masa nggak boleh? Itu seperti kalau ada teman saya ulang tahun, saya mengucapkan selamat ulang tahun karena dia sedang berbahagia. Dan apakah dia betul hari itu lahir, tanggal itu lahir, tahun itu lahir, saya nggak tahu karena saya tidak pernah ngecek akte kelahirannya. Kalau kita mau, ayo kita nyanyikan happy birthday, tapi tolong berkas-berkas aktenya lihat dulu. Itu keburu kehilangan mood. Jadi soal berbagi kebahagiaan itu tidak harus terlalu prosedural. Nah, lebih dari itu, saya menganggap orang-orang Kristen itu partner saya, mitra saya dalam melakukan kebaikan. Saya harus mendorong sebagai dai, sebagai pendakwah dalam Islam, saya harus mendorong orang Islam soleh, baik, taat dalam keislamannya. Dan saya juga harus mendorong orang-orang Kristen baik, soleh, taat dalam kekristenannya. Karena kalau masing-masing baik, tidak akan ada terjadi konflik. Harus mendorong orang Kristen agar baik dalam kekristenannya, karena kalau orang Kristen di sekitar saya jahat, saya pasti korbannya.
Dan Bapak Ibu juga harus mendorong saya dan teman-teman muslim menjadi muslim yang baik, karena kalau saya jadi copet, ibu bapak jadi korbannya. Jadi puncak toleransi adalah pada saat saya nanti membangunkan ibu bapak gereja dan ibu bapak mengongkosi saya naik haji. Karena satu sama lain harus mendorong dalam kebaikan. Oleh karena itu saya selalu bersedih kalau ada teman-teman Kristen gerejanya ditutup. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh merayakan Natalan. Kalau ada teman-teman Kristen tidak boleh berdoa di rumah. Karena bukankah gereja, Natal dan berdoa adalah sarana orang Kristen untuk menjadi soleh dalam kekristenannya. Sebagai muslim membutuhkan masjid, membutuhkan Idul Fitri, membutuhkan salat untuk membuat muslim menjadi baik dalam kemuslimannya. Mendorong satu sama lain agar baik karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Jadi Kristus dan Muhammad adalah mitra yang kita semua harus meneruskan itu. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal. Yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Selamat berbahagia. Kami sudah melakukan pelaporan hari ini ya untuk klien kami bernama Haji Munarman sarjana hukum ya, di mana kami melaporkan ini adalah atas ujaran kebencian ya dan penyebaran berita bohong serta pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haji Zainal Arifin dan Muhammad Rofi Muklis ya, yang dilakukan 22 Desember yang lalu. Kami sudah menemui ya pihak pelayanan masyarakat di sini. Ternyata setelah sedemikian alot kita boleh dikatakan melakukan penjelasan kepada mereka tentang duduk persoalan dan kronologis, dan ternyata hal tersebut kita tidak diterima ya. Kami menganggap satu hal, dengan tidak diterimanya laporan kami sebagai bukti bahwa diskriminasi hukum memang ada dan itu terjadi di negeri kita yang bernama Pancasila ini ya. Itu alasannya ya. Kenapa Bu? Ya karena alasannya bahwa kami dianggap sudah bersurat ya ke Direktorat Reserse Kriminal, jadi dianggap itu cukup. Sedangkan kami kan mengharapkan ada terima dari pihak sini kan, bahwa laporan kami tersebut diterima. Jadi ini menurut kami alasan yang mengada-ada, membuat kami merasa kita mengalami keterbelakangan intelektual kembali ya. Kok bisa mereka melakukan pelaporan diterima, sementara kita melaporkan atas hal tersebut tidak diterima ya. Jadi ini ada semacam diskriminasi hukum dan itu jelas. Oke, nah bukti-buktinya Bu apa aja Bu? Ya kita sudah lengkap semua. Saya kira tidak ada guna lagi dibicarakan karena seperti halnya bukti-bukti itu sudah kita kasihin semua. Hanya satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan tidak diterimanya laporan kami ini sebenarnya hanya sebuah ketakutan atas proses hukum yang sedang berjalan sekarang ya. Harus terus berjalan secara adil ya. Kami mengharapkan Komnas HAM dan investigasi-investigasi lain yang berkenaan untuk terus mencari keadilan. Perjuangan harus lanjut. Secara hikal memang betul bisa dilakukan rapid test antibody yang bersangkutan reaktif. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan SOP-nya selanjutnya adalah menggunakan swab rapid antigen yang bersangkutan non reaktif. Ya, non reaktif. Tetapi untuk lebih meyakinkan lagi, karena akan dilakukan pemeriksaan, ya, demi juga keamanan juga daripada petugas, berkoordinasi dengan yang bersangkutan, kemudian kita rujuk ke rumah sakit Polri untuk dilakukan PCR, tes lagi di sana. Gimana ya? Jangan-jangan gue kentut dilaporin lagi ntar. Saya nggak tahu yang rekam, orang saya nggak pernah nyebarin ke mana-mana. Kan saya lagi ngehibur. Sekarang gini deh. Ada orang meninggal karena kecelakaan. Boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan? Gitu ya. Mudah-mudahan anak lo masuk surga, gitu. Ya gitu doang. Jadi menghiburnya dengan yang akan didatangi Rasulullah seperti itu. Itu yang bilang, bukan aneh yang bilang. Terus apa lagi? Tapi benar kan waktu itu ada pernyataan seperti itu ya? Bukan pernyataan, menghibur orang. Berarti itu kalimat penghibur, Bang. Untuk tujuan menghibur keluarga, memotivasi gitu, supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop jangan nangis gitulah. Tidak sadar direkam waktu itu ya? Nggak tahu siapa yang nyebar.
Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada, insya Allah selesai aja sih. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Iya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini
Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support